Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang diberikan tema Inner Beauty. Adapun pembacaannya terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 dan Amsal 27 ayat 19. Saya hanya akan membacakan Amsal 27 ayat 19 yang demikian firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada jaminan bahwa orang yang memiliki penampilan fisik yang menarik juga dengan sendirinya memiliki karakter atau kerohanian yang baik dalam diri mereka. Alasannya sederhana, yaitu karena penampilan dari luar biasanya dapat menipu. Ketika Samuel diperintahkan oleh Allah untuk memilih salah seorang anak Isai untuk menjadi raja, ia sempat tertipu dengan penampilan salah seorang dari antara anak-anak Isai itu. Ketika Samuel melihat Eliab, ia langsung berkata kepada Tuhan, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Itu dapat kita baca dalam ayat yang ke-6 dari 1 Samuel 16 ini. Memang berdasarkan tafsiran, Eliab adalah seseorang yang berfisik tinggi dan mengesankan, sehingga jika dipandang sekilas, nampak bahwa dialah yang cocok dan layak menjadi raja bangsa Israel. Namun Allah tidak memilihnya. Allah berkata kepada Samuel, "Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian juga dengan Abinadab dan Syama ayat 8 dan 9, serta saudara-saudara mereka yang lainnya ayat 10. Akhirnya pilihan Allah jatuh kepada anak bungsu dari keluarga Isai, yaitu Daud. Itu ayat yang ke-12b. Apa yang menyebabkan Allah memilih Daud? Karena Daud memenuhi kategori yang Allah inginkan, yakni memiliki hati yang berkenan kepadanya. Ayat yang ke-7. Daud memiliki hati yang layak bagi Allah, dan inilah untuk pertama kalinya bangsa Israel memiliki raja yang secara fisik sebenarnya tidak memenuhi syarat, tetapi Allah melihat bahwa itu adalah pilihannya, di mana Allah melihat inner beauty yang dimiliki oleh Daud. Selain itu, ia juga berpenampilan menarik. Ayat yang ke-12. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Apakah kita telah memiliki hati yang sesuai dengan hati Bapa? Apakah penampilan fisik kita yang baik sudah sama dengan inner beauty kita? Seharusnya sebagai umat Allah, kita memiliki inner beauty yang terpancar keluar melalui tindakan kita dalam hidup sehari-hari, sehingga dapat juga dirasakan atau menjadi berkat bagi orang lain. Jika mau berkenan kepada keelokan batiniah, sudah seharusnya kita berusaha untuk menata hati supaya berkenan di hadapan Allah. Sebab itu, mari kita berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Umat Allah harus menghormati Allah dan tunduk kepada perintahnya, sehingga takut berbuat dosa, karena Allah memperhitungkan semua perbuatan dosa kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami diingatkan agar kami tidak melihat penampilan
dari sisi luar, tetapi kami juga harus melihat yang utama adalah penampilan dari dalam. Ajari kami juga untuk memiliki hati seperti Daud, hati yang mengasihi Bapa, hati yang diubahkan, hati yang terus hidup di dalam komunikasi dan kedekatan dengan Engkau. Maka itu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa, Engkau akan terus tolong dan tuntun kami. Kami serahkan aktivitas kami juga sepanjang hari ini, apa yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan berkenan menolong dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Biarlah kiranya hari ini kita boleh melihat akan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Amin.